Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Saputra dari Universitas Unhas Intan Lampung, jurusan Sosiologi Agama semester 6. Nah, pada video kali ini saya ingin membuat video pembelajaran mengenai interaksi sosial dan kelompok sosial dalam sosiologi pendidikan. Nah, langsung saja kita menuju ke pembahasan. Konsep dasar sosiologi pendidikan. Yang pertama, ada pengertian sosiologi pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan sosiologi pendidikan? Sosiologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana sekolah dan masyarakat mempengaruhi proses dan hasil pendidikan. Begitu pula sebaliknya. Maksudnya di sini adalah lembaga pendidikan akan melahirkan perubahan sosial. Begitu juga perubahan sosial mempengaruhi arah pendidikan, sehingga antara perubahan sosial dan pendidikan memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Yang kedua, ada tujuan sosiologi pendidikan. Nah, di sini ada beberapa tujuan sosiologi pendidikan, yaitu yang pertama, sosiologi pendidikan sebagai analisis proses sosialisasi. Sosiologi pendidikan merupakan ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara-cara mengendalikan proses pendidikan untuk memperoleh perkembangan individu yang lebih baik. Kemudian yang kedua, ada sosiologi pendidikan sebagai analisis interaksi sosial di sekolah dan antara sekolah dengan masyarakat. Sosiologi pendidikan menganalisis pola-pola interaksi sosial dan peranan sosial dalam masyarakat sekolah. Kemudian yang ketiga ada sosiologi pendidikan sebagai dasar untuk menentukan tujuan pendidikan. Sosiologi pendidikan dapat dijadikan sebagai sarana untuk menganalisis tujuan pendidikan secara objektif berdasarkan analisis masyarakat dan kebutuhan manusia. Nah, yang keempat ada sosiologi pendidikan sebagai sosiologi terapan. Sosiologi pendidikan menjadi sarana aplikasi terhadap masalah pendidikan. Dalam konteks ini, sosiologi tidak lagi dianggap sebagai ilmu murni. Selanjutnya, ruang lingkup sosiologi pendidikan. Sosiologi mengacu pada penerapan pengetahuan sosiologi, teknik berpikir, dan pengumpulan data dalam penyelidikan pendidikan. Dengan demikian, sosiologi pendidikan mempelajari tentang proses pendidikan sebagai interaksi sosial, sekolah sebagai kelompok sosial, serta sebagai lembaga sosial. Selanjutnya, interaksi sosial. Pertama, pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu maupun kelompok atau kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial bisa terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, seseorang tidak lepas dari yang namanya interaksi sosial. Interaksi sosial bisa dibilang hubungan sosial yang saling mempengaruhi antara manusia satu dengan manusia lainnya. Kemudian, syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat. Yang pertama, adanya kontak sosial, dan yang kedua, adanya komunikasi. Kontak sosial adalah sebuah cara yang dilakukan seseorang dalam proses interaksi sosial. Kontak artinya sama-sama menyentuh, tetapi dalam interaksi sosial, kontak tidak selalu terjadi interaksi atau hubungan fisik karena orang bisa berbicara melalui telepon, ponsel, maupun surat. Nah, yang kedua, komunikasi. Komunikasi menjadi satu di antara syarat interaksi sosial karena dengan adanya komunikasi, pesan yang ingin kita sampaikan jadi tersampaikan. Secara harfiah, komunikasi adalah kegiatan saling menafsirkan perilaku, seperti gerakan fisik, pembicaraan, atau sikap, dan perasaan-perasaan yang tersampaikan. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial ini dibagi menjadi dua, yaitu asosiatif dan disosiatif. Bentuk interaksi sosial asosiatif mengarah kepada kesatuan. Nah, di sini ada macam-macam interaksinya, yaitu ada kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan juga akulturasi. Sedangkan untuk interaksi sosial yang disosiatif, bentuk interaksi ini lebih mengarah ke hal yang bertentangan dan memicu pada perpecahan baik individu dan kelompok. Nah, macam-macam interaksinya
ada persaingan, kontroversi, dan juga pertikaian. Selanjutnya, kelompok sosial. Pertama, pengertian kelompok sosial. Kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama, karena dengan adanya hubungan di antara mereka, hubungan tersebut menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Kelompok sosial adalah kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok diciptakan oleh masyarakat. Kelompok juga dapat mempengaruhi perilaku para anggotanya. Nah, kelompok sosial merupakan salah satu fokus perhatian dari pusat pemikiran sosiologis, karena titik tolaknya adalah kehidupan bersama. Selanjutnya, proses terbentuknya kelompok sosial. Proses terbentuknya suatu kelompok sosial karena adanya naluri manusia yang selalu ingin hidup bersama. Sejak manusia dilahirkan, sudah mempunyai kecenderungan atas dasar dorongan nalurinya secara biologis untuk hidup berkelompok. Nah, selanjutnya ada syarat kelompok sosial. Yang pertama, adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota. Ketiga, adanya faktor pengikat seperti kesamaan ideologi, kepentingan, dan kesamaan nasib. Keempat, memiliki struktur, kaidah, dan pola perilaku yang sama. Kelima, bersistem dan berproses untuk kemajuan tiap anggota atau secara keseluruhan kelompok sosial. Nah, dan yang keenam, adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. Kemudian, sosiologi dalam memahami interaksi sosial dan kelompok sosial. Dalam ilmu sosiologi, terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang interaksi sosial, yaitu interaksionisme simbolik, definisi situasi, dan dramaturgi. Yang pertama, interaksionisme simbolik. Teori ini dikemukakan oleh George Herbert Mead. Menurutnya, interaksi yang dilakukan manusia adalah dengan menggunakan simbol-simbol atau tanda-tanda yang memiliki makna. Kemudian yang kedua ada teori definisi situasi. Menurut William Thomas, manusia tidak langsung bereaksi ketika mendapatkan rangsangan dari luar. Tindakan individu yang selalu didahului dengan tahap penilaian dan pertimbangan. Jadi, rangsangan yang didapatkan diseleksi terlebih dahulu melalui proses penafsiran sebagai situasi atau pembuatan definisi yang kemudian menghasilkan sebuah makna. Nah, yang ketiga ada teori dramaturgi. Teori ini yang dikemukakan oleh Erving Goffman melihat bahwa kehidupan sosial itu seperti pertunjukan dalam pentas seni. Menurut teori ini, interaksi sosial berlangsung secara belakang panggung dan depan panggung. Nah, interaksi yang terjadi akan berbeda di belakang panggung dan depan panggung. Kemudian, pendekatan sosiologis terhadap kelompok-kelompok sosial. Seorang sosiolog di dalam menelaah masyarakat manusia akan banyak berhubungan dengan kelompok-kelompok sosial, baik yang kecil seperti misalnya kelompok keluarga ataupun kelompok-kelompok besar seperti masyarakat desa, masyarakat kota, bangsa, dan lain-lain. Suatu aspek yang menarik dari kelompok sosial adalah bagaimana caranya mengendalikan anggota-anggotanya. Para sosiolog akan tertarik oleh cara-cara kelompok sosial tersebut dalam mengatur tindakan-tindakan agar tercapai tata tertib di dalam kelompok. Hal yang agaknya penting adalah bahwa kelompok merupakan tempat kekuatan-kekuatan sosial berhubungan, berkembang, mengalami disorganisasi, memegang peranan, dan lainnya. Kemudian, hubungan interaksi sosial peserta didik dengan prestasi belajar. Prestasi belajar yang dicapai peserta didik merupakan hasil dari interaksi sosial dengan lingkungannya. Faktor yang mendukung interaksi sosial dapat dipengaruhi dari lingkungan sosial, seperti misalnya lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan di masyarakat. Nah, hasil dari belajar tersebut disebut dengan prestasi belajar. Belajar yang baik atau bersungguh-sungguh akan mendapatkan prestasi yang baik, dan belajar yang penuh paksaan akan mendapatkan prestasi yang buruk. Prestasi belajar adalah
bentuk penghargaan yang diberikan oleh para pendidik kepada siswa yang telah mengikuti proses pembelajaran. Nah, kemudian selanjutnya kelompok sosial dalam interaksi mahasiswa di perguruan tinggi. Mahasiswa merupakan kelompok sosial dalam tatanan masyarakat yang mengedepankan intelektualitas dan moralitas dalam bergerak, kreativitas dan solutif, serta langkah yang dinamis merupakan bahan bakar utama bagi mahasiswa. Dalam menjalani kehidupan sosial di kampus, mahasiswa pasti berkomunikasi dan membangun hubungan dengan mahasiswa lainnya. Dari setiap perkumpulannya akan membentuk suatu kelompok sosial. Nah, kemudian berdasarkan hasil pengamatan bahwa mahasiswa yang mengikuti organisasi mempunyai kemampuan interaksi lebih baik dibandingkan dengan yang tidak mengikuti organisasi kampus. Nah, organisasi kampus dapat memberikan kontribusi dan pengalaman kepada mahasiswa dalam berinteraksi sosial melalui kegiatan. Mahasiswa yang mengikuti organisasi mempunyai kemampuan menjalin hubungan yang lebih baik, komunikasi dan penyesuaian diri lebih baik dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak mengikuti organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi kemahasiswaan dapat membentuk kepribadian kemanusiaan. Nah, kemudian selanjutnya ada strategi pembelajaran interaksi sosial di tengah pandemi COVID-19. Seperti yang kita tahu bahwa adanya pandemi COVID-19 telah mengubah segala aspek dan bidang kehidupan masyarakat tanpa terkecuali dalam bidang pendidikan, yang mana pengaruh pandemi ini mengganggu proses belajar yang biasa dilakukan tatap muka secara langsung di kelas tergantikan dengan pembelajaran daring dari rumah untuk mengantisipasi penularan virus corona. Pengaruh pandemi ini juga mengganggu aktivitas proses belajar mengajar di sekolah maupun di perguruan tinggi, sehingga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud merespon pendidikan dengan mengadakan kebijakan pembelajaran daring dari rumah untuk mengantisipasi penularan virus corona. Dalam proses pembelajaran, nilai yang paling utama adalah sebuah interaksi sosial. Interaksi sosial tidak bisa digantikan oleh teknologi apapun, baik interaksi pengajar dan peserta didik, serta peran pengajar bagi peserta didik di dalam kelas. Banyak prinsip-prinsip desain pengajaran, salah satunya adalah pengajaran sebagai interaksi. Ini sebagai bentuk kerangka mendesain pembelajaran jarak jauh. Prinsip ini dapat memberikan interaksi-interaksi antara siswa dan pendidik di dalam pembelajaran jarak jauh. Prinsip ini memberikan peluang untuk pendekatan pembelajaran modern yang mengharuskannya adanya interaksi di dalam lingkungan belajar. Guru bisa menggunakan berbagai web dan aplikasi yang dapat membantu pelajaran online seperti Zoom, Google Meet, Google Class, dan lainnya. Nah, untuk memastikan siswa ataupun mahasiswa bisa berinteraksi dengan nyaman, maka pendidik bisa memberikan berbagai pertanyaan. Cara lain untuk bisa saling berinteraksi antara siswa dengan siswa, maka pendidik harus membuat kerja kelompok atau berdiskusi di dalam berjalannya sebuah pembelajaran. Sekian dulu pada video pembelajaran video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.